karena waktunya juga udah lebih dari 1:15 tadi kan kita rencananya 1:15 tapi sudah 1:20. Ya enggak apa-apa walaupun pesertanya juga enggak begitu banyak, enggak apa-apa. Oke, sebelum mulai latihan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Sebelumnya aku konfirmasi dulu suara aku jelas kan ya di teman-teman semua? Halo, tes. Jelas. Ya, aku izin share screen untuk materi siang hari ini. Oke, PPT-nya udah kelihatan apa belum ya, teman-teman? Udah. Oke, aku mulai latihan pada siang hari ini. Untuk temanya siang hari ini kita coba mengulas sedikit tips catur fase middle game. Khususnya bagi teman-teman yang masih pemula, saya sendiri juga, mungkin tips-tips catur ini bisa membantu untuk mengembangkan kemampuan caturnya seperti itu. Ini saya ambil kata-kata dari si Bertaras, before the end game, the god have played the middle game. Artinya sebelum sampai di permainan akhir, Tuhan sudah meletakkan permainan tengah. Artinya Taras ini bersyukur bahwa karena di permainan tengah inilah atau di middle game ini, seseorang yang betul-betul lihai atau betul-betul mahir bermain catur dapat mengungguli lawannya yang textbook dalam opening dan juga dalam ending gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa di middle game yang paling diutamakan kan kreativitas dan kejelian seperti itu. Jadi teori-teori yang ada di pembukaan dan juga teori yang ada di end game nantinya bakal di counter lewat permainan middle game ini kayak gitu. Ini setidaknya ada 10 tips yang coba saya angkat. Yang pertama juga sepertinya teman-teman juga udah paham bahwa sentralisasi dan koordinasi perwira ini akan menciptakan taktik untuk kita dalam permainan middle game sama seperti permainan olahraga lain ya, sepak bola seperti itu. Jadi sentralisasi atau koordinasi khususnya di petak pusat itu akan membantu kita untuk mengkokohkan permainan atau pertahanan kita lah, mungkin seperti itu. Kemudian tips kedua, jika posisimu kurang bagus, lakukan pertukaran perwira. Jika kita dalam posisi deadlock atau posisinya kurang bagus, menukarkan perwira mungkin bisa jadi salah satu opsi untuk membuka atau mengembangkan permainan gitu. Yang ketiga, ini khususnya di permainan yang mendekati babak-babak akhir, jika kita sudah unggul material, misalnya kita unggul perwira atau kita unggul pion, yang ditukarkan adalah perwiranya, bukan pionnya seperti itu. Karena kita unggul 3 pion dengan kita unggul 1 kuda misalnya, itu kan akan lebih, kalau di permainan endgame nantinya akan lebih berpengaruh kita unggul 3 pion karena bisa promosi seperti itu kan. Karena kan kalau cuma kita unggul 1 kuda, misalnya raja plus kuda lawannya hanya raja, itu kan juga remis seperti itu. Jadi yang ditukarkan kalau bisa itu perwiranya biar cepat habis gitu. Untuk meringankan berpikir juga seperti itu. Yang keempat, jika ada perwira yang jelek dan kurang aktif, ini biasanya gajah ya. Kalau gajahnya biasanya diagonal tertutup atau nggak aktif, itu lebih baik ditukar. Tuh, ketika sudah dia menepati diagonal yang tidak pas atau diagonal tertutup, itu lebih baik ditukar-tukar aja begitu. Tips selanjutnya, jangan menyerang di sayap sebelum sentralnya aman. Itu kita tahu sendiri bahwa ketika kita petak-petak pusatnya itu sudah aman, maka baru kita bisa memulai ekspansi di sayap, entah di sayap raja ataupun di sayap menteri, seperti itu. 6. Jika lawan kita otomannya rajanya dalam posisi terekspos atau terbuka, kita berusaha untuk cari taktik dan cari kombinasi-kombinasi yang nanti bisa entah itu pengorbanan dan lain sebagainya, tapi harus diperhitungkan dengan matang juga untuk dapat membongkar pertahanan dari lawan agar pertahanannya bisa collab, mungkin seperti itu. Kemudian tips yang ketujuh, jika lawan terlambat berkembang, cari taktik dan kombinasi juga. Ini biasanya sering dijumpai kalau kita bertemu dengan lawan yang suka mengeluarkan menteri terlalu awal. Utamanya kalau kita bermain di lingkup yang masih regional, misalnya kalau saya sendiri kan sering main di pos gambling, itu juga masih sering sekali menemui lawan yang senang
menterinya dikeluarkan dulu. Nah, itu enak, nantinya kita bisa ngejar menterinya sambil kita mengembangkan perwira. Jadi dia telat, pengembangan perwiranya telat karena sibuk mengamankan menteri kayak gitu. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga. Yang ke-8, serang pion lawan yang lemah dan terbelakang. Biasanya pion-pion gantung, pion-pion lemah gitu jadi saran empuk biasanya kalau di permainan middle game. Yang ke-9, duduki peta lemah lawan dan kuda adalah biasanya perwira yang paling baik untuk tugas ini. Karena kalau di jajaran perwira lain, kuda ini nilainya paling kecil. Dan untuk nukarkannya juga sedikit susah gitu. Walaupun nilainya paling kecil, tapi ketika kita bisa manfaatkan kuda dengan baik, saya rasa kuda ini jadi perwira yang cukup kuat, khususnya di permainan middle game, dan khususnya lagi ketika kita menjumpai posisi-posisi yang tertutup, dengan posisi-posisi yang banyak diagonal tertutup dan gajahnya tidak berfungsi dan kudanya ini jadi senjata yang cukup ampuh gitu. Yang terakhir, untuk pion yang ada di depan raja kita, biasanya ketika kita sudah melakukan rokade itu kan di depannya ada barikade pion lah, itu jangan dilangkahkan sebelum betul-betul diperlukan. Ini dapat melemahkan posisi kita. Biasanya kalau kita membuka barikade pion sendiri yang tujuannya juga menyerang, itu juga resikonya juga ke kita sendiri, rajanya kan jadi lebih terekspos kayak gitu. Jadi perlu bijaksana dalam mengeluarkan atau membuka barikade pion yang ada di depan raja ketika sudah melakukan rokade. Oke, mungkin itu sedikit tips yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf juga kepada teman-teman karena tidak bisa menunjukkan juga contoh-contohnya, contoh posisinya itu saya tidak bisa menemukan juga dari posisi pion menggantung dan lain sebagainya, itu kesusahan. Nanti mungkin bisa teman-teman temui juga ketika sudah di atas papan, mungkin seperti itu. Mungkin itu sedikit tips yang dapat saya sampaikan. Dipersilakan kepada teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau ada masukan. Mungkin bagi teman-teman yang sudah lebih berpengalaman, ada yang mau ditambahi tips lain, boleh silakan. Izin menambahkan, Mas. Ya, silakan, Rifan. Itu tadi yang disampaikan. Makasih Mas Sindu. Itu yang disampaikan sama Mas Sindu itu ya benar banget itu tips-tipsnya. Terus ini ada dari aku sendiri, ini pengalaman aku sendiri gitu kan ya. Menurut aku kalau misalnya kita udah unggul perwira gitu atau unggul kualitas gitu, poin yang tadi yang tukar perwira itu ya itu betul. Emang kalau kita udah unggul perwira tuh segera melakukan penyederhanaan perwira gitu. Tapi kita juga harus berpikir sama kita udah siap gitu. Kalau misalnya kita udah tanpa perwira, kita harus siap kalau kita tuh jago di endingnya gitu. Takutnya kita udah melakukan penyederhanaan perwira, kalau kita nggak terbiasa tuh main ending atau endingnya kita lebih lemah dari lawan, takutnya malah bisa jadi draw atau malah berbalik kalah. Kayak ending pion aja juga gitu. Biasanya kalau nggak gini aja, unggul satu pion pun kebanyakan banyak yang berani adu-adu langsung di penyederhanaan. Tapi tetap itu syaratnya kita harus paham di ending, kita harus terbiasa dengan posisi seperti itu gitu. Dengan keadaan yang cuma unggul satu pion, kalau kita berani langsung melakukan penyederhanaan di middle, nanti otomatis di ending kalau hanya tersisa sedikit perwira atau bahkan cuma hanya punya bidak, kita harus terbiasa dengan posisi itu sebelum kita melakukan penyederhanaan. Sehingga nanti kalau pas udah di endingnya, kita tidak perlu waktu lama untuk berpikir, sama ya kita udah tahu langkah-langkah yang tepat biar lawan kalah gitu. Langkah terbaik kita dan langkah terbaik lawan udah kita pikirkan gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri merasa kayaknya ini agak susah deh kalau nanti di ending cuma
satu pion lawan raja atau 2 pion atau hanya perwira sedikit gitu. Dan kemungkinan draw juga akan lebih gede kalau perwiranya semakin sedikit dan perbedaan perbedaan kualitasnya itu sedikit. Misal kayak benteng pion 1 sama satunya lawannya kuda sama gajah tanpa pion gitu, buat remis, buat draw agak gede peluangnya buat di ending gitu. Atau gajah kuda yang lawannya gajah pion gitu. Itu agak gede. Atau juga endingnya pion, unggul 1 pion. Kalau unggul 1 pion, kalau kita udah jago di ending enak banget. Tapi tergantung posisi juga. Kayak tapi jangan juga sekali-sekali maksa. Soalnya berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya pernah dalam posisi itu posisi draw gitu. Kalau enggak tuh seenggaknya saya unggul 1 pion. Itu yang harusnya jadi draw jadi kalah. Terus yang harusnya menang jadi draw. Yang harusnya menang jadi kalah juga ada. Salah satunya tuh pas saya lawan Mas Andromeda itu dulu. Itu harusnya posisi draw ending pion. Saya nggak jago ending kan ya. Jadi waktu itu saya kalah di ending pion itu. Kalah tempo. Akhirnya saya kalah tuh di pertandingan itu sama Mas Andromeda. Terus juga pernah posisinya sering sekali lah posisi draw atau unggul 1 pion udah langsung melakukan penyederhanaan, malah ujungnya dipaksa jadi kalah atau posisi menang jadi draw. Jadi harus pikir matang-matang dulu kalau sebelum melakukan penyederhanaan perwira. Kita mampu nggak sih buat menyelesaikan permainan ini dengan kemenangan kita nantinya hanya modal perwira yang tersisa gitu. Itu aja sih Mas, saran dari aku, masukan dari aku. Makasih Mas. Ya, terima kasih banyak masukan dari Rifan. Aku juga sharing-sharing sedikit ya pengalaman sama seperti Rifan juga. Utamanya kalau karena aku juga tinggalnya di desa, jadi sering mainnya itu sering main di pos ronda, jadi kayak gitu. Jangan nyerah terlalu cepat, karena kadang ada juga yang tipe-tipe pemain yang kalau misalnya kita sudah kalah 1 perwira, terus langsung nyerah, langsung ngaku kalah lah kayak gitu. Itu juga ya balik lagi sih tergantung tipe kita masing-masing juga. Ada juga pemain yang seperti itu, udah misalnya kalah 2 pion, kalah 3 pion, nyerah, kalah 1 perwira itu udah nyerah. Itu juga ya sah-sah aja sebenarnya, cuma kan karena itu tadi kan kita masing-masing pemain juga berbeda-beda, ada yang endingnya juga bagus, ada yang endingnya juga pas-pasan kan seperti itu juga. Jadi jangan menyerah terlalu cepat juga kayak gitu. Ada juga tipe yang udah kalah, teman-teman di sini ada yang udah kalah segalanya, misalnya kalah kalah dua perwira, kalau 3 perwira itu tetap ngotot main sampai akhir, sampai checkmate. Itu juga ada yang seperti itu gitu. Jadi ya itu tadilah saran dari Mas Rifan juga, kita harus bijaksana juga dalam menentukan langkah kedepannya kayak gimana. Ketika kita udah yakin, udah pede bakal menang, misalnya unggul 1 perwira gitu, ya disederhanakan juga nggak masalah, karena kan untuk mengurangi beban pikiran juga misalnya kayak gitu. Kalau kita mikir 8 perwira dengan kita mikir 2 perwira, itu kan juga beda anunya, atau ketelitiannya juga kan lebih beda juga, kombinasi-kombinasi yang dilakukan kan juga lebih berbeda kayak gitu. Ini tuh aja dari